Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Yudhistira. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir seperti seorang ekonom. Definisi berpikir seperti seorang ekonom merupakan cara berpikir yang mendasarkan keputusan pada analisis ekonomi dengan mempertimbangkan logika biaya dan manfaat, hubungan antara permintaan dan penawaran, serta apa yang harus diberikan atau dikorbankan dalam konteks ekonomi. Saat mengambil keputusan, beberapa prinsip dasar berpikir seperti seorang ekonom ialah, ini maksudnya kita membuat keputusan ada analisis ekonomi dengan mempertimbangkan logika, biayanya, dan manfaatnya untuk kita, lingkungan, dan seluruhnya di secara menggunakan efektif, efisien, dan logis sistematis ya. Ada beberapa. Yang pertama ialah memahami prinsip permintaan dan penawaran. Ekonom mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam harga dan ketersediaan barang dan jasa akan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Seorang ekonom juga harus memahami hubungan antara harga dan jumlah yang diminta atau ditawarkan. Bagaimana ya, dengan mengamati, menganalisis dan sistem-sistem standar yang baku yang telah ada. Ekonom itu harus paham banget, karena kalau tidak ya dia tidak bisa membaguskan suatu produknya gitu. Memahami analisis pengeluaran dan pendapatan. Seorang ekonom melakukan analisis pengeluaran dan pendapatan untuk menilai keputusan ekonomi. Mereka membandingkan pendapatan yang diharapkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memutuskan apakah suatu tindakan tersebut bernilai atau tidak. Ini di sini maksudnya kita harus paham gitu. Berpikir seperti orang ekonom itu kayak berapa pendapatan untuk didapatkan dan pengeluaran kan yang untuk dikeluarkan gitu, supaya kita mendapatkan keuntungan yang maksimal, lebih untuk bertahan ya di kita, untuk suatu perusahaan kita ya. Apakah yang kita keluarkan ini layak dan pendapatan juga emang sebernilai itu bagi kita, punya timbal balik yang positif gitu. Yang ketiga, berperilaku secara rasional. Seorang ekonom mempunyai landasan berpikir bahwa individu dan perusahaan berperilaku secara rasional dengan maksud memaksimalkan keuntungan atau kesejahteraan perusahaan. Ini membantu dalam prediksi perilaku pasar dan keputusan ekonomi yang akan diambil. Nah, di sini maksudnya seorang ekonom itu harus berperilaku secara rasional, mempunyai data, mempunyai logika, dan data yang empiris, data yang kuantitatif kualitatif untuk memaksimalkan keuntungan atau kesejahteraan mereka. Tindakan dia berhubungan dengan yang tadi yang saya jelaskan ya, untuk memprediksi juga bagaimana kedepannya pasar, entah itu ekonominya atau daya tahannya mungkin. Yang keempat, memahami peran pemerintah. Seorang ekonom mempertimbangkan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi, termasuk regulasi, pajak, dan kebijakan fiskal. Mereka harus memahami dampak pengaruh pemerintah pada pasar. Nah, maksudnya di sini seorang ekonom itu harus paham peran pemerintah dalam suatu daerah, karena bagaimanapun juga ekonom beda daerah, beda juga pemerintahannya. Maksudnya itu, jadi kita harus paham pemerintah di situ bagaimana, kebijakannya bagaimana, dan segala macam untuk menyesuaikan suatu kondisi pasar, suatu kondisi daerah tersebut itu bagaimana untuk diekonomikan. Memahami siklus ekonomi. Seorang ekonom mempelajari siklus ekonomi, termasuk menurunkan belanja serta menaikkan pajak. Dalam hal ini maksudnya kontraksi, kebijakan kontraksi ya, dan meningkatkan pembelanjaan maksudnya itu typo, dan menurunkan pajak
Ini kebijakan ekspansif untuk perluasan, dan itu seorang ekonom harus memahami perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran supaya tahu kapan harus mengambil langkah yang tepat. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.